di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu saya menemukan hal yang nggak pernah saya bayangkan sama sekali. Saya cerita sampai merinding sampai sekarang. Dari situ saya melihat begitu tatapan dia menatap saya pas saya bawa motor, saya jatuh. Jatuh itu saya antara sadar dan tidak sadar. Nih korbannya nih, saya jatuh. Ompong sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman musafir, bertemu lagi dengan kami. Sekarang kami masih berada di Kota Bandar Lampung. Dan di depan kalian sudah ada Bang Wawan. Iya Bang Wawan? Iya betul, Bang Wawan. Bang Wawan ini memiliki kisah yang cukup unik. Apa nih Bang? Pengen berbagi kisah apa Bang? Kisah yang nggak pernah di luar dugaan saya. Ketika malam saya pulang bertemu suatu mistis yang nggak pernah saya sangka-sangka. Dulu Bang Wawan kerja sebagai apa sih? Saya Bang? kerja di dunia hiburan malam. Di hiburan malam. Hiburan malam. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi begini, saya kerja di hiburan itu dari tahun 98 sampai tahun 2010 atau 15 saya berhenti bekerja di hiburan malam. Wah, lama juga Bang ya? Ya sekitar 15 tahunan saya bekerja, itu lama, cukup lama. Itu bagian apa Bang? Kalau saya bagiannya, saya ngerintis di hiburan malam itu. Saya dari office boy, saya dari jadi lari ke waitress, saya ke operator musik, terakhir saya jadi mekanik. Oh, jadi belum pernah jadi LC? Alhamdulillah belum pernah Bang. Kirain gitu kan, kirain jadi LC gitu. Oh, okay. Keren bener gitu kan kalau LC laki-laki. Lanjut Bang. Oke. Saya kerja di hiburan malam cukup asik sih. Asiknya kenapa? Apapun yang ada di hiburan malam itu semua ada. Pasti kita terbawa happy di hiburan malam. Nggak mungkin kita nggak terbawa happy di hiburan malam itu. Jadi saya ini punya cerita yang sangat unik. Ada lucunya, ada uniknya. Ceritanya ini dari unik lucunya, saya pernah kejadian di hiburan malam itu tamu lagi rame. Posisinya sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Ada pernah kejadian gempa. Gempa, saya lupa ya tahunnya tahun berapa itu ya gempa. Ini cerita lucu ini Mbak ya. Gempa ya sangat kuat sekali lah. Jadi posisi tamu itu, posisi gempa itu, tamu itu pada keluar semua. Yang satu keadaannya begini, yang satu keadaannya begitu. Kalau saya mau cerita di sini cukup gak logis lah. Karena terlalu ini namanya dunia malam lah. Pasti Anda sendiri pasti tahu lah hiburan malam itu seperti apa. Terlalu vulgar kalau saya ceritain di sini. Di situ hal lucunya. Yang kedua yang nggak pernah saya duga, nggak pernah saya sangka, nggak pernah saya temukan, hal mistis. Hal mistis ini yang nggak pernah ada dalam bayangan saya. Saya orang awam, nggak ngerti hal-hal begitu. Tapi kenapa hal mistis itu terjadi sama saya? Saya menemukannya, saya melihat dengan jelas hal mistis itu. Saya ngelihat sampai sekarang, saya pun cerita sampai merinding. Sampai ketakutan saya ceritanya ini. Karena apa? Karena saya nggak pernah namanya ngeliat hal begitu selama saya kerja 15 tahun. Kenapa saya sampai merinding cerita begini? Karena saya nggak pernah ngeliat hal yang begitu. Nah, saya akan cerita lagi nih. Kenapa saya bisa bertemu hal yang begitu? Posisi saya kerja, dari berangkat kerja sampai rumah, dari rumah sampai kerja itu cukup jauh. Dan jalannya pun menakutkan. Kalau di Lampung itu namanya disebut Jalan Raya Suban.
Jalan Raya Subang itu tahun 98 sampai tahun 2000-an, 2005, 2010 kalau nggak salah itu. Di situ masih gelap. Di situ posisinya tanjakan. Di sini ada gunung, sebelahnya jurang. Itu sepi benar. Lampu nggak ada. Orang hulir-hilir bolak-balik. Motor, mobil sepi. Kita pulang jam 2, setengah 3, jam 3 malam. Tapi saya tidak pernah menemukan hal-hal apapun. Karena apa ya? Karena saya memang nggak bisa penglihatan atau apa seperti apa itu. Saya nggak pernah menemukan hal-hal begitu. Cuman, kenapa saya ditemukan? Posisinya lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu saya menemukan hal yang nggak pernah saya bayangkan sama sekali. Saya cerita sampai merinding sampai sekarang nih. Saya menakutkan menurut ceritanya. Di suatu saat saya pulang jam setengah 3 atau jam 3 itu ya. Kalau nggak salah itu posisinya malam minggu. Saya pulang jam setengah 3, jam 3 malam. Lupa lah ya jamnya, paling lama yang nggak salah jam 3 malam dia. Begitu saya pulang, posisinya udah gerimis. Kalau jalan gunung itu gerimis, udah posisi gelap, batu-batu itu dari gunung itu jatuh tuh. Jalan itu licin, penuh dengan tanah tuh. Terus ada embun semua setiap jalan tuh, gelap, penuh dengan embun. Tahun 98 sekian ya, sampai 2010. Itu jalannya embun, gelap, pasir, batuan. Di situ saya. Sampai sekarang saya cerita juga merinding. Saya agak gerak dikit nih duduknya nih. Karena ceritanya sangat menakutkan sekali nih. Saya, kalau tidak salah di situ ada 2 tikungan. Saya cerita dulu ya, saya mengingat dulu. 2 tikungan. Kalau tidak salah saya tikungan pertama yang pas mau naik ke atas. Ya Allah, sampai kaget saya ceritanya nih. Saya melihat sosok apa ya disebutnya itu ya. Dia itu rambutnya gondrong. Badannya itu besar, giginya caring. Terus matanya itu agak gede ya. Disebutnya apa kalau nggak salah? Kalau nggak salah gondorwo kata orang Maya. Saya nggak ngerti sih hal-hal begitu. Pun saya di situ sampai terkejut melihatnya. Kenapa bisa saya ngeliat hal seperti itu? Dari situ saya ngelihat begitu tatapan dia menatap saya pas saya bawa motor. Saya jatuh. Jatuh itu saya antara sadar dan tidak sadar. Nih korbannya nih. Saya jatuh. Ompong sampai sekarang. Karena ngeliat hal-hal yang begitu tuh. Sampai sekarang saya ceritanya menakutkan benar saya melihat hal-hal yang begitu tuh. Karena saya belum pernah ngalamin hal-hal yang melihat seperti itu. Baru ini saya ngeliatnya. Waduh. Pokoknya serem benar. Kalau saya ingat-ingat lagi. Sampai sekarang saya mau cerita pun masih takut ngeliatnya. Itu tar saya ingat. Sekali lagi saya ceritain ya. Rambutnya itu gondrong. Matanya itu belok, merah. Giginya itu caling, badannya itu gede. Kalau saya nanya sama orang sih katanya gondorwo. Baru itu saya melihat seperti apa Gondorwo itu tadi. Saya ceritanya maaf lah, saya agak gugup begini ceritanya karena sampai sekarang tuh saya masih mengingat, nggak pernah saya lupain itu. Begitu saya melihat, saya jatuh, gigi saya korban sampai sekarang nih. Ompong saya disebutnya. Sampai sekarang panggilannya Wawan Ompong nih saya ini. Begitu saya jatuh, saya nggak sadar tuh dengan posisi gigi saya hilang, dengan posisi luka saya. Saya masih merinding. Saya masih ketakutan. Bahkan saya itu bingung. Posisi nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Nggak ada motor lewat, mobil lewat, nggak ada. Jalanan berembun, batu, pasir. Saya jatuh, saya posisi sendirian. Begitu saya bangun, saya bingung mau ngapain. Tapi begitu saya lihat, udah nggak ada yang itu. Tapi posisi saya jatuh dan masih merinding, masih ketakutan. Saya ngidupin motor pun nggak bisa. Saya berdiri pun
masih gemetaran semua. Saya bingung harus apa seperti itu. Akhirnya saya banyakin istighfar, saya banyakin salawat, apapun yang bisa saya baca, hanya itu yang mungkin saya baca bisanya sewaktu itu. Sewaktu itu ya, saya hanya itu mungkin yang bisa saya baca. Bismillah mungkin istighfar, itu aja mungkin yang saya bisa. Pelan-pelan saya berdiri, dengan badan gemetar, dengan kaki gemetar, pokoknya semua serba gemetar. Motor saya hidupin tidak bisa, jalan gelap, berembun, pasir, batu. Akhirnya saya tinggalin tuh motor. Saya berjalan pelan-pelan turun ke bawah. Saya untuk naik ke atas sudah nggak sanggup dengan jalan tanjakan begitu, dengan keadaan posisi seperti itu. Aduh, kalau saya cerita terus terang masih kebayang-bayang tuh cerita itu. Saya turun jalan pelan-pelan. Saya turun ke bawah. Saya harus bagaimana, bingung. Posisi rumah ada pada tutup, jalan gelap, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya jalan ke jalan besar. Di jalan besar sana, saya nunggu pagi. Sempat bengong, sempat berpikir, kenapa saya ditemukan yang hal-hal seperti itu. Padahal selama saya kerja hiburan malam, hampir 15 tahun sampai 10 tahun itu saya tidak pernah menemukan hal-hal begitu. Pas posisi di bulan Ramadan lagi saya menemukan hal seperti itu. Sampai sekarang pun saya kebayang-bayang gitu. Nah, Bang, itu Ya. hiburan malam buka gitu bulan Ramadan. Kalau untuk buka memang tidak resmi dari mana ya? Dari wali kotanya nggak boleh dibuka. Ya mungkin karena perusahaan-perusahaan nakal ada aja yang buka. Ada aja yang buka untuk bulan Ramadannya. Oke, lanjut Bang. Begitu sampai bawah, saya menunggu pagi. Dengan keadaan antara sadar dan tidak. Dengan keadaan saya berdarah-berdarah, gigi saya habis, ompong semua, badan luka, apa luka, semuanya lah. Saya juga harus bingung harus ngapain. Seperti apa, akhirnya saya menunggu sampai pagi. Saya hanya berdoa, bismillah, istighfar, itu aja yang selama itu saya yang bisa, nggak ada lagi. Akhirnya menunggu pagi, jam sekitar jam berapa ya, 5:30. 5:30 itu banyak orang turun, tapi yang naik jarang. Karena orang turun itu banyak yang mau ke pasar ya. Dia di sana untuk jual sayur, jual apapun ada itu. Sekitar jam 4 mereka sudah turun sih sebenarnya, tapi saya masih takut. Tapi 5:30 jam 5 itu sudah rame. Orang turun, tapi kalau yang untuk naik jarang. Akhirnya saya naik ojek sekitar jam 5 atau 5:30 ya, saya lupa ya jamnya. Saya naik ojek ke tempat kejadian saya. Saya ngambil motor, saya pulang. Sampai di rumah pun saya masih bingung, masih bengong. Bahkan orang tua saya nanti nanyain kenapa kamu sampai berdarah-berdarah. Saya belum jawab. Sampai rumah itu masih bingung saya. Mau tidur salah, mau apa salah, dengan keadaan badan terluka, gigi habis. Harus apa. Tapi saya tidak ngerasain sakit apapun. Saya hanya ngelamun, bengong, memikirkan yang terjadi tadi malam. Kayak saya melihat yang seperti itu. Yang gak pernah dalam masuk bayangan saya. Akhirnya sampai rumah, saya diobatin. Mungkin sama dokter itu saya dikasih obat tidur kali ya. Saya mungkin bisa tidur. Setelah saya bangun tidur pun saya masih teringat dengan kejadian semalam itu. Kenapa seperti ini? Seperti apa kejadiannya? Saya ngeliat hal-hal yang begitu yang gak pernah masuk bayangan saya. Pokoknya sampai sekarang pun saya masih teringat benar kejadian hal yang seperti itu. Yang gak pernah saya jalanin, gak pernah saya temuin. Kalau saya cerita sampai sekarang gemetar itu. Tapi alhamdulillah lah, sekarang saya sudah lupa sama hal yang itu. Sudah ibaratnya saya sudah nggak trauma lagi dengan hal yang begitu. Ya karena alhamdulillahnya ya kita ada yang menyadarkan lah ya. Seenggaknya saya ketemu orang tua lah,
disebutnya. Saya belajar. Jadi setelah itu selesai bang di situ menjadi kerja di hiburan malam itu ya? Belum juga sih bang. Belum. Iya belum, saya lupa. Oh, Setelah malam untuk kejadian saya izin kerja selama 1 minggu lah ya. 1 minggu apa 10 hari saya lupa tuh ya. Saya bekerja lagi, tapi bekerja lagi dengan bayang-bayang trauma seperti tadi. Akhirnya nggak lama, selang 1 minggu atau 10 hari, saya mengundurkan diri dari hiburan malam. Saya bekerja, akhirnya saya dapat kerjaan, mencari kerjaan apapun itu. Saya menjadi kuli bangunan, saya kerjain, saya berdagang cilor, keliling sekolah dari sekolah, cari keuntungan sedikit, tapi berkah. Itu yang saya dapatin. jadi kejadian mistis mah cuma sekali ya selama 15 tahun itu. Selama saya hidup dari kecil sampai gede, baru itu saya melihat kejadian mistis yang seperti itu, yang nggak pernah saya alami sampai sekarang. Hal yang apa ya, di luar dugaan saya. Oke, terima kasih Bang Wawan berbagi pengalaman. Oke, terima kasih Bang Wawan telah membagikan pengalamannya di kisah musafir. Nah, ada nggak sih pesan-pesan moral buat teman-teman musafir? Teman-teman musafir, sebaiknya saya sudah mengambil pelajaran dari kemarin yang pernah saya alami. Lebih baiknya kalau kita itu sebelum bekerja itu mengucapkan baca bismillah lah. Lalu kalau kita selesai kerja, kita ucapkan baca dengan alhamdulillah. Semoga teman-teman musafir sekalian tidak ada yang kendala-kendala yang mengganggu. Kendala-kendala tadi semoga tidak terjadi kepada teman-teman musafir. Semoga tontonan ini bermanfaat untuk teman-teman musafir sekalian. Oke, terima kasih Bang Wawan. Ya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.